Masih lanjut membahas mengenai kesalehan sosial. Saya langsung ke Kiai Sumarno kalau begitu. Yang perlu kita lakukan, tindakan nyatanya bagaimana Kiai? Agar kita bisa memberikan Nah, kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. ini menarik banget. Orang ke Hmm. tengah-tengah ribut tentang masalah kesalehan sosial kayak gimana. Al-Quran sudah memberikan contoh kepada kita. Langsung dari firman Allah apa yang terjadi. Ya. Di dalam surat At-Taubah ayat 100. Wasabiqunal awwalu minal muhajirin wal ansar waladina tabauhum biihsan. Al-ayah. Kalau kita panjangin itu ayat panjang. Kalau kita baca semua. Contohnya bagaimana orang-orang sahabat Nabi dulu, kaum orang yang pertama masuk Islam. Dari kelompok minal muhajirin wal ansar. Kesolehan sosial mereka udah tanpa reserve. Sebab orientasi mereka adalah mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan ketika kaum muhajirin dan ansar, orang-orang muhajirin yang datang ke kota Madinah, mereka yang nggak meninggalkan istrinya, kemudian orang-orang ansar yang punya istri 2, istri 3, dia ceraiin 1, dia kasih tuh. Jangan Gimana? sampai apa, hebat banget, luar biasa. Oh, Pilih di antara mereka, nggak punya rumah, Konteksnya silakan. saat itu. oh iya Konteksnya iya saat oke itu. oke oke. Ya. Ini contoh. Ya. Artinya adalah mereka ketika yang namanya kesolehan sosial melakukan sesuatu tanpa pamrih. Dan bukan mengharapkan pujian. Dan bukan mengharapkan balasan. Kalau kita bagaimana mau jadi yang namanya kesolehan sosial. Membantu orang ada iming-iming, nyari iming-iming. Nah ini yang bahaya. Ya. Kelihatannya soleh dalam sosial, nggak taunya toleh. Ya, Ustadz Azhari, yang selain itu apa lagi yang bisa kita lakukan di masa sekarang? Iya, mungkin berbagi berbuka. Oke. Berbuka bersama. Bukber saya kira itu bagian dari kesalehan sosial kalau dilakukan tidak apa namanya? Tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Iya. Ada tradisi temu sapa di sana. Iya. Lalu kemudian kita masuk masjid, sholat, ada tradisi salaman selesai sholat. Saya kira ini bagian dari kesalehan sosial. Ada banyak yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini soal kesalehan sosial. Apalagi nanti kita diajarkan zakat fitrah. Ya. Zakat fitrah, lalu kemudian kita memberikan sebagian harta yang kita punya kepada orang lain. Jadi luas sekali kesalehan sosial itu, luas sekali. Ya. Karena itu dalam sholat kita diajarkan bukan hanya merapatkan kaki dalam soft, tapi merapatkan hati. Banyak orang yang kakinya rapat tapi hatinya tidak bertegur sapa. Iya. Ini soleh ritualnya tapi tidak soleh sosialnya. Iya iya. Maka ini salah satu yang bisa kita lakukan. Iya. Gusan. Beragama itu tidak hidup dalam ruang hampa. Hebat. Beragama itu tidak boleh hanya seperti hidup di atas menara gading. Beragama harus ngeblend dengan masyarakat. Beragama harus menyatu, inklusif dengan masyarakat. Karena part of us itu harus kita rangkul semuanya. Dan agama tidak bisa lepas dari kehidupan sosial dan bernegara. Maka ketika di pesantren pun, yang diajarkan bukan hanya ilmu-ilmu agama, mahdo ilmu agama utama, tetapi juga diajarkan bagaimana dia bisa eksis di dalam kehidupan nyata. Maka tadi dalam VT-nya ada kegiatan anak santri, belajar memasak, belajar berinovasi, dan sebagainya, agar dia bisa apply kepada masyarakat. Nah, ketika mereka diterima di masyarakat dengan kemampuan-kemampuan yang ada, disitulah syiar kita masukkan. Disitulah kebaikan-kebaikan kita tularkan. Sehingga kehadiran orang-orang yang memiliki kemampuan agama lebih itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan dan bisa menjadi enlightenment, mencerahkan kepada yang lain. Kiai. Jadi dakwatul hal yang dikatakan mengajak dengan perilaku, menyontohkan dengan perilaku yang baik, itulah yang jadi bagian nilai yang terpenting di antara nilai-nilai kesolehan sosial. Bukan sekedar ngomong dakwah di layar kaca, nggak pakai ayat, pakai hadis, tapi mampu nggak kita melakukan dengan dakwatul hal? Mencontohkan langsung Mencontohkan langsung. Ya. Satu hal yang bisa kita lakukan juga Mas Ilbram, sedekah barang bekas. Ini mau dekat Lebaran, Iya. kita rame-rame membeli barang baru kan. Iya. Kita ke mall, sebagian besar orang kemudian ke pusat-pusat perbelanjaan, membeli baju untuk Lebaran. Saya kira itu ya nggak ada masalah juga. Tetapi kita lupa, kadang-kadang kita beli baju itu, stok baju kita masih banyak.
Bahkan ada baju yang kita baru sekali pakai, beli sekali pakai nggak kita pakai-pakai lagi. Ini kan sesuatu yang mubazir nih. Nah, daripada tidak kita pakai, size-nya udah nggak cukup, Iya, lebih bagus kita iya. sedekah barang bekas. Oh iya, betul. Ada beberapa komunitas sedekah barang bekas itu bagus sekali. Iya. Jadi semua barang bekas, baju, Iya. alat-alat rumah tangga disedekahin. Alhaakumut takatsur, karena kita dikecam sama agama menimbun barang. Menimbun hatta zurtumul maqabir. Kita lupa, kita udah beli, kita nggak manfaatkan, tiba-tiba kita udah masuk kubur, wafat. Semua itu kan akan ditanyakan. Jadi lebih bagus kita sedekahin. Ya, Ustadz, saya ingin menanyakan tentang keseimbangan ini antara ketauhidan kita kepada Allah sama perbuatan baik kita kepada sesama. Ini ada orang yang suka memisah-misahkan. Jadi hanya fokus ke vertikal, hanya fokus kepada Allah tapi lupa sesama, atau sebaliknya. Baik sama orang, membantu tapi tidak juga beribadah. Coba lihat peristiwa Isra Mi'raj. Nabi berangkat ke atas, rihlah ufuqi, vertikal, perjalanan vertikal. Lalu kemudian Nabi juga Isra, perjalanan horizontal, Mi'raj ke atas. Mi'rajnya rihlah umudi, perjalanan horizontal. Itu satu. Yang kedua, ayat yang Al-Ma'un tadi, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, itu menunjukkan bahwa Tuhan cerita sholat tapi tiba-tiba cerita wayamna'unal ma'un, jangan pelit sama orang. Ayat ini memberi isyarat bahwa agama Islam bukan agama dikotomis. Ini ada hidangan sosial, ini ada hidangan akidah, ini ada hidangan ibadah, ini ada hidangan muamal. Enggak begitu. Islam itu satu kesatuan. Tidak ada orang soleh sosial, soleh individual. Itu kan cara kita menyampaikan aja. Padahal yang dikehendakin Islam, bagaimana kita soleh ritualnya, soleh sosialnya. Ama orang cakep, ama Allah juga luar biasa kualitas kita. Ini ada ayat dalam Al-Quran, duribat alaihimudillah ainama tuqifu illa bihabli minallah wa habli minannas. Allah akan hinakan mereka ketika mereka tinggalkan hablu minallah dan hablu minannas. Jadi dua-duanya harus ada keseimbangan. Ketika kita bertauhid, menyembah kepada Allah, dia patuh kepada Allah, dia berpegang teguh dengan tali Allah. Kalau dia meninggalkan, membiarkan kesusahan, orang yang lapar di masa bodoh, dia hanya egois mikirin diri dia sendiri, maka akan menjadi hina dirinya di hadapan Allah. Sebaliknya juga begitu. Orang melakukan kebaikan dengan tapi dia nggak mau dekat sama Allah. Dia anggap cukup dengan kebaikannya, dia cukup dengan sodakohnya. Kalau tadi disinggung, mari barang bekas yang ada kita sodakohkan, bagus. Tapi dibalik oleh Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu nggak akan mendapat kebaikan. Kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalau kau mau bernafkah, kalau kau mau bersedekah, kalau kau mau keluarkan yang kamu sukai, yang kamu cinta, yang kamu sayangi. Jangan barang bekas dong. Iya, yang terbaik. Gusan, kalau bisa kita simpulkan mengenai kesalehan sosial ini bagaimana? Ya, kesalehan sosial ini menunjukkan tentang kekafahan kita di dalam berislam. Totalitas kita dalam berislam. Ketika kita hanya sibuk berhalwat saja, fokus kepada Allah tanpa berinteraksi dengan orang yang lain, maka menurut saya itu belum kafah. Karena dia masih belum mengaplikasikan mi'rajnya tadi itu. Ego spiritual. Ego spiritual. Kalau orang ego spiritual seperti itu, seakan-akan dia ingin masuk surga sendiri. Kalau semua mereka masuk surga sendiri, nanti bagaimana bikin grup WA-nya, kan tidak ada teman nanti di surga. Nah, maka kita perlu mengajak orang lain itu juga masuk surga bersama kita semuanya. Dan kesimpulan dari tema kita kali ini adalah, marilah kita menjadi Islam yang kafah, Islam Muslim yang bermanfaat bagi yang lain, kembali kepada khairun nas anfa'uhum linnas. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, karena bermanfaatnya manusia adalah dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Gusan, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga pemirsa. Insya Allah besok kita bertemu lagi di Indahnya Ramadan. Jangan lupa saksikan setiap menemani Anda setiap sahur hanya di TV One. Sekarang saya pamit dulu. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.